Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Isnaini, NIM 190321100020. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farida Tuljana dengan NIM 1903211000029. Saya berasal dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A. Nama saya Ira Hanitatur Rahmah, NIM 1803211000138. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang data input, yaitu data input produksi kacang panjang. Sesuai kaidah, nomor urut responden itu diganti menggunakan nomor 1, 2, 3 sampai dengan 20 karena nama tidak diperbolehkan dalam kaidah. Lalu untuk yang kolom kedua yaitu jenis data. Karena data di sini adalah data cross section, maka keseluruhan diberi dengan kode 1. Lalu untuk kolom yang ketiga yaitu jumlah output atau jumlah produksi yang dihasilkan. Dan kemudian jumlah input-input lainnya yang dipergunakan yaitu tenaga kerja dan luas lahan. Nah, untuk dari kolom 1 sampai dengan kolom 3 yaitu nomor urut responden, jumlah data, dan jumlah produksi atau output itu tidak bisa dirubah. Lalu setelahnya adalah data-data pendukung atau jumlah input yang digunakan. Untuk memasukkan data ke dalam tabel, maka jumlah produksi atau output harus di-lock atau di-line-kan. Untuk yang nomor urut itu tidak usah. Nah, setelah di-lock atau di-line-kan, baru dipindah ke file baru dan ditulis 6 digit di belakang koma. Setelah data di-lock atau di-line-kan itu dapat dilihat pada tabel jumlah produksi yaitu dari 10,684004 sampai dengan 10,568878. Untuk tenaga kerja atau X1 yaitu 0,858662, 0,95511 sampai dengan 0,277632. Untuk yang luas lahan atau X2 yaitu 0,641854, 0,741 sampai dengan 0,470004. Selanjutnya adalah uji kode LR test. Nah, nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang dengan hipotesis sebagai berikut. H0 dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapangan. Lalu H1 terdapat kasus inefisiensi di lapangan. Pada data input produksi kacang panjang dengan menggunakan uji kode LR test menemukan error sebesar 0,23592165E+02. Lalu nilai kode PALM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,138. Nah, berdasarkan tabel kode PALM dapat disimpulkan bahwa nilai LR test lebih kecil daripada nilai kode PALM, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya terdapat kasus inefisiensi pada lapangan. Di sini saya akan menjelaskan terkait uji nilai gamma. Uji nilai gamma ini digunakan untuk mengetahui besaran error term yang terdapat pada data. Error term itu apa? Jadi error term itu penyebab inefisiensi yang terjadi di lapang seperti itu. Jadi berdasarkan nilai gamma itu terdapat nilai koefisien sebesar 0,999, sedangkan nilai standar errornya 0,9766 sekian dan nilai T rasionya sebesar 0,1023 sekian. Nah, di sini tiga data ini digunakan untuk mencari T-tabelnya. T-tabel untuk apa? T-tabel di sini untuk melakukan uji nilai gamma agar mengetahui tingkat besaran error term pada datanya seperti itu. Nah, pada
penentuan nilai T hitung di sini itu teman-teman bisa menggunakan rumus di Excel seperti itu. Nah, di sini pada data ini saya menggunakan tingkat kesalahan 5%. Nilai kesalahan 5% ini saya gunakan sebagai perbandingan dengan nilai T rasio yang terdapat pada data seperti itu. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai T tabel dengan tingkat kesalahan 5% itu sebesar 2,100922 seperti itu. Nah, berdasarkan nilai T tabel di sini jika dibandingkan dengan nilai T rasio 0,1023 sekian. Nah, karena di belakang angka ini terdapat huruf E plus 4, maka 0,1023 di sini berubah menjadi 1023,9 seperti itu. Sehingga jika diinterpretasikan itu mendapatkan nilai T hitung sebesar 2,100922 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1023,9, yang artinya terdapat 99% error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis dan lainnya disebabkan oleh resiko seperti itu. Nilai 99,9 di sini didapatkan dari nilai koefisien. Nah, nilai koefisien di sini bisa berfungsi sebagai disebabkan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait uji pengaruh dari masing-masing variabel. Uji pengaruh dari masing-masing variabel di sini dilakukan untuk mengetahui di masing-masing variabel yang digunakan oleh petani apakah signifikan terhadap hasil output yang dihasilkan seperti itu. Nah, untuk uji dari masing-masing variabel di sini saya menggunakan hasil MLE estimate-nya, di mana terdapat beta 0, beta 1 dan beta 2. Beta 0 merupakan konstanta, beta 1 merupakan X1, beta 2 merupakan X2, di mana terdapat koefisien, standar error dan T rasio. Nah, koefisien di sini menunjukkan koefisien dari masing-masing beta seperti itu. Begitupun dengan standar error dan T rasio. Nah, untuk mengujinya di sini kita juga menggunakan T hitung dan T tabel. T tabelnya yang mana? T tabel di sini yaitu nilai T rasionya sendiri seperti itu. Nah, untuk uji masing-masing variabel ini bisa menggunakan uji kesalahan 5%, uji kesalahan 10% seperti itu. Nah, berdasarkan hasil yang sudah saya cantumkan di dalam slide, pada beta 1 dinyatakan tidak signifikan berpengaruh pada hasil produksi kacang panjang. Karena apa? Karena nilai T rasionya sebesar negatif 0,8051 sekian seperti itu, sehingga angka T rasio tersebut tidak berpengaruh terhadap output yang petani hasilkan seperti itu. Untuk yang kedua itu adalah beta 2 atau X2. Di sini untuk X2 di sini bisa kita uji menggunakan tingkat kesalahan. Namun di sini saya menggunakan tingkat kesalahan 5%. Jika diuji dengan tingkat kesalahan 5%, maka mendapatkan hasil T hitung sebesar 2,10. Nah, jika dibandingkan dengan nilai T rasio pada beta 2, maka dapat dinyatakan bahwa beta 2 signifikan terhadap output yang dihasilkan oleh petani karena nilai T hitung sebesar 2,10 lebih besar dari nilai T rasio sebesar 1,22 seperti itu. 1,22 di sini dari mana? Hasil dari 0,122. Nah, di belakang angka itu kan ada E plus 01. Nah, artinya angka itu dipindah satu langkah ke belakang seperti itu sehingga menghasilkan 1,22. Nah, pada beta 2 dapat disimpulkan bahwa jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,18% di sini. Nah, 0,18% di sini diambil dari nilai koefisien beta 2 seperti itu. Untuk penjelasan saya, terima kasih.
Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah uji efisiensi. Dalam fungsi produksi stokastik frontier ini adalah menggunakan technical efficiency estimate untuk mengukur berapa tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh responden atau petani. Dalam uji ini menggunakan indikator apabila tingkat technical efficiency estimate-nya lebih dari 0,8, maka dapat dikatakan bahwa petani telah mencapai efisien secara teknis dalam melakukan kegiatan produksi. Nah, pada tabel hasil analisis data yang kami lakukan, dapat kita lihat bahwa petani yang mencapai nilai efisiensi secara teknis adalah petani 3, 4, 5, 7, 10, 14, dan 18, di mana petani tersebut memiliki nilai technical efficiency estimate lebih besar dari 0,8. Sedangkan untuk petani yang kegiatannya masih belum efisien secara teknis adalah petani nomor 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, dan 20. Artinya petani tersebut memiliki nilai efisiensi estimate kurang dari 0,8. Nah, untuk di nilai rata-rata atau keseluruhan dilihat dari mean efisiensi, nilainya adalah sebesar 0,554. Artinya kegiatan produksi secara keseluruhan yang dilakukan oleh petani di lokasi penelitian masih belum efisien. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.